Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusron Mubarak dari SMK Negeri 1 Bukateja akan mempresentasikan tentang gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan selama 3 tahun ke depan. Tugas ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.2 dengan guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Purbalingga. Nilai guru penggerak yang sama-sama kita ketahui, biasa saya singkat menjadi Markisa: mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Nah, setiap nilai ini akan coba saya refleksikan, akan coba saya visikan selama 3 tahun ke depan. Yang pertama tentang nilai mandiri. Gambar terkait nilai mandiri yang akan ada pada diri saya selama 3 tahun ke depan adalah aktif dalam kegiatan pengembangan keprofesian. Keaktifan ini bisa dilihat dari keaktifan yang saya lakukan dalam mensukseskan program-program Kementerian Pendidikan dan Ristek, seperti ada pendidikan guru penggerak, guru berbagi dan belajar, platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah, saya sudah melakukan ketiga program utama ini dan menyelesaikan banyak seri pada guru belajar dan juga menyelesaikan platform Merdeka Mengajar pada pelatihan mandirinya. Kemudian aktif dalam komunitas guru mata pelajaran dan kelompok kerja guru pada MGMP dan KKG. Selain menjadi anggota yang aktif dalam MGMP dan KKG di tingkat sekolah maupun kabupaten, saya akan merefleksikan diri saya untuk bisa aktif menjadi pengurusan, mulai dari pembuatan kurikulum dan perangkat ujian dan sebagainya. Kemudian poin ketiga adalah aktif dalam kegiatan mentoring dan coaching. Mentoring dan coaching ini sudah saya lakukan di beberapa kegiatan di Ikatan Guru Indonesia pada kanal Saku Sanov, Satu Guru Satu Inovasi, Saku Sawi, Satu Guru Satu Video Pembelajaran, dan Saku Sablog, Satu Guru Satu Blog. Saya sudah pernah menjadi mentor dan sampai saat ini juga masih aktif untuk menjadi coach di beberapa kanal yang sudah saya sebutkan di atas. Yang kedua adalah nilai reflektif. Nilai reflektif ini yang saya gambarkan ada 4 poin. Yang pertama, konsisten melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Pada PMM yang sudah saya selesaikan, di sana setiap aksi nyata yang saya buat itu saya membuat refleksi, dan dari situ saya menjadi terbiasa untuk membuat refleksi di akhir pembelajaran, baik berupa lisan, meminta siswa untuk berpendapat, ataupun mulai tulisan ketika mereka harus mengisi formulir atau mengisi belangko tentang feedback umpan balik yang dilakukan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah pemanfaatan hasil supervisi untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Supervisi yang dilakukan secara berkala, minimal di sekolah kami dilakukan 1 semester sekali, itu akan coba kami manfaatkan untuk merefleksikan diri untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah kami lakukan. Karena masukan di supervisor pasti akan sedikit berbeda, pasti akan menjadi sebuah hal yang mungkin tidak bisa kita lihat ketika kita merefleksikan diri, dan kita perlu orang lain untuk merefleksikan diri kita. Yang ketiga adalah pemanfaatan feedback atau umpan balik dari rekan sejawat dan objek refleksi lain. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan, di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar itu sudah banyak feedback yang saya terima, dan dari situ saya belajar bahwa feedback itu bukan hanya berasal dari rekan sejawat saja, sesama guru saja, tidak, tapi bisa juga dari peserta didik kita. Kita melakukan tindakan, kita melakukan sebuah aksi, kemudian mereka disuruh memberikan feedback. Bisa juga dari atasan kita, kepala sekolah, ataupun guru-guru senior di MGMP atau KKG. Poin keempat adalah pelaksanaan tindak lanjut umpan balik. Jadi setelah kita melakukan feedback, kita juga harus melakukan tindak lanjut agar feedback yang kita dapat itu tidak menjadi sia-sia, tapi ada sesuatu perubahan yang nyata melalui pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Poin berikutnya adalah kolaboratif. Di sini saya menggambarkan ada 3 poin yang ingin saya tekankan. Pertama adalah kerjasama internal sekolah. Kerjasama ini akan yang paling nyata itu adalah kerjasama di MGMP di jurusan karena saya guru produktif. Kemudian juga kerjasama di rekan-rekan wakil kepala sekolah. Sebagai seorang wakil kepala sekolah, saya juga melakukan kerjasama internal dengan rekan-rekan wakil kepala sekolah lain. Dengan wakil kepala sekolah kurikulum, kita melakukan penyelarasan kegiatan agenda. Kemudian dengan wakil kepala sekolah siswaan juga kita melakukan penyelarasan kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan. Jadi semuanya berjalan dengan kolaboratif. Itu. Yang kedua adalah kerjasama eksternal sekolah. Kerjasama ini
bisa dilihat melalui yang pertama dengan wali murid yang diwakili komite yang intens kami lakukan di awal tahun pelajaran, mengundang mereka untuk sama-sama mendiskusikan program-program ke sekolah, dan di akhir pembelajaran ketika kita membagikan raport pembelajaran, dan juga ada sesi-sesi diskusi yang tidak terjadwalkan ataupun yang bisa dilakukan secara insidental. Yang berikutnya, kerjasama eksternal yang di sekolah, kami juga melaksanakan kerjasama dengan industri pasangan, karena di jurusan itu memang harus punya industri mitra, industri pasangan, untuk melakukan sinkronisasi kurikulum, melaksanakan praktik kerja lapangan, magang siswa, magang guru, guru tamu, dan juga sampai akhirnya nanti ada penyerapan tenaga kerja di industri. Yang berikutnya, poin ketiga adalah kolaborasi secara virtual. Kerjasama ini saya lakukan melalui Ikatan Guru Indonesia, yang dimana kita biasanya melakukan kerjasama melalui Telegram ataupun melalui SIM PKP yang ada di Ikatan Guru Indonesia ini. Di sana kita bisa melakukan kerjasama secara virtual, meskipun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa bersama dengan rekan-rekan guru di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di pulau-pulau lainnya yang sama-sama ingin memajukan pendidikan di Indonesia. Poin selanjutnya adalah inovatif. Di film inovatif ini kami menyajikan ada 3 poin. Yang pertama, inovasi metode pembelajaran. Inovasi ini kami coba untuk menerapkan metode-metode pembelajaran baru yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tentunya model ini yang banyak nanti adalah metode pembelajaran yang berdiferensi dan menerapkan sistem kolaborasi. Jadi tidak hanya satu pelajaran saja yang disajikan ke siswa, tapi kita coba untuk menyajikan suatu ilmu yang utuh gitu ya. Misalnya ketika kita belajar tentang alat ukur, seperti alat ukur dari segi matematika seperti apa, dari segi bahasa Indonesia seperti apa, kemudian dari segi otomotif sendiri seperti apa. Jadi ada kolaborasi antara satu pelajaran dan mata pelajaran lain. Jadi ada inovasi media. Inovasi ini kami kembangkan dengan mengedepankan unsur-unsur ICT, informasi dan teknologi seperti itu. Jadi menggunakan komputer base ataupun Android base. Metode yang bisa kami gunakan bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan web. Seperti metode yang sudah beberapa kami praktekkan di pelatihan mandiri PMM, itu seperti penggunaan kuisis pada pembelajaran, penggunaan Kahoot untuk menarik interaksi dan juga motivasi siswa dalam belajar. Itu melakukan inovasi media yang coba kami terus lakukan dan kami ikuti perkembangan zamannya. Yang berikutnya adalah inovasi manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini kami lakukan dengan menerapkan best practice ataupun praktek-praktek yang sudah berhasil di sekolah lain. Misalnya di sekolah kami bersama dengan Pintar Bersama Daihatsu, kami juga lakukan kolaborasi dengan Korwil Jateng, SMK NU Ma'arif Kudus yang sudah sukses untuk melaksanakan program Pintar Bersama Daihatsu ini, dan coba kita implementasikan di sekolah kami. Itu merupakan satu inovasi manajemen sekolah yang coba kami lakukan dan coba terus kami lakukan ke depannya. Poin yang terakhir adalah berpihak pada peserta didik. Ada 4 poin yang ingin kami tonjolkan. Yang pertama adalah melakukan asesmen secara menyeluruh. Jadi asesmen yang menyeluruh ini dimulai dengan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, bagaimana kita mengukur kemampuan awal peserta didik, kemudian ada asesmen formatif yang dilakukan di tengah pembelajaran untuk melihat apakah ada formula-formula baru ataupun struktur baru yang bisa kita terapkan untuk memperbaiki metode ataupun struktur yang sudah ada dalam pembelajaran. Kemudian ada sumatif di akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian, keberhasilan, dan kriteria-kriteria kelulusan yang sudah ditetapkan. Poin kedua, keterlibatan peserta didik. Keberpihakan pada peserta didik ini coba kita tonjolkan dengan melibatkan peserta didik mulai dari perencanaan, proses evaluasi, dan akhirnya melakukan refleksi pembelajaran. Ketika perencanaan kita libatkan peserta didik, bagaimana mereka bisa merencanakan pembelajaran, apa yang mereka butuhkan. Dalam prosesnya juga kita libatkan mereka untuk saling menjadi peer teaching. Kemudian evaluasi juga kita coba libatkan peserta didik untuk melakukan pengukuran ataupun evaluasi teman sejawat. Berikutnya, menerapkan disiplin positif. Disiplin positif ini yang sudah kita pelajari sama-sama di PMM, itu ada seperti kesepakatan kelas, kriteria restitusi, dan disiplin positif lainnya yang nantinya akan menjadi keberpihakan kita pada peserta didik. Yang terakhir adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Seperti yang kita tahu, pembelajaran yang Gadjah Dewanto tekankan adalah pembelajaran
yang menghamba para siswa, atau mungkin istilah baratnya kita ada student centered learning. Jadi pembelajaran tersebut haruslah kita dasarkan pada kebutuhan siswa, pada minat siswa, kemudian bagaimana kebermanfaatan itu, bagaimana kebermaknaan itu, kebermaknaan pembelajaran kepada peserta didik kita. Tersebut adalah hal-hal yang coba kami refleksikan ke depan selama 3 tahun ke depan. Terima kasih. Berikut presentasi saya. Saya Yusron Mubarok dari SMK Negeri 1 Bukateja. Terima kasih. Salam dan bahagia.